Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari dalam dialog khusus. Dan dialog khusus pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar membangun Kabupaten Madiun di tengah wabah COVID-19. Nah, pemirsa, tahun 2020 ini merupakan tahun yang cukup berat ya bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja sebenarnya, tapi juga di seluruh dunia. Tak terkecuali di Kabupaten Madiun. Nah, dampak dari pandemi ini pun cukup luas ya, tidak hanya dalam sisi kesehatan saja, tapi juga dalam sisi perekonomian dan juga pembangunan. Pemerintah Kabupaten Madiun sampai detik ini, sampai saat ini terus berupaya untuk melakukan pencegahan penanggulangan COVID-19 dan tentunya bagaimana cara pemerintah Kabupaten Madiun ini untuk memulihkan ekonomi dan juga tetap melakukan pembangunan selama tahun 2020 ini di tengah kondisi yang serba terbatas dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan dua narasumber. Yang pertama, narasumbernya kita sapa terlebih dahulu Bapak Bupati Madiun, Bapak Ahmad Dawami atau biasa disapa dengan Kak Jimbing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum Pak Hari Wuryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kondisinya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nah pemirsa, beliau berdua ini merupakan pentolan nih yang ada di Kabupaten Madiun, di mana dalam penanganan kondisi pandemi COVID-19 ini juga tentunya sangat terdepan. Dan saya akan langsung bertanya, yang pertama kepada Pak Bupati dulu. Pak, ini kan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi perkembangan COVID-19 saat ini di Kabupaten Madiun seperti apa, Pak? Jadi COVID-19 di Kabupaten Madiun sampai hari ini itu meskipun tren sampai hari ini akhir tahun ini meningkat, tapi insya Allah masih bisa terkendali. Dan itu pun karena kesadaran seluruh masyarakat semuanya, anggapan bahwa pandemik belum berakhir, kesadaran bahwa pandemik COVID belum berakhir, itulah yang akan membawa kesadaran, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Kita sudah lakukan berbagai upaya, mulai tanggal 5 Maret, itu kita sudah penjajakan awal, kemudian kita bentuk tim, kemudian tim gugus, dan seluruhnya kita lakukan. Bagaimana yang pertama kita lakukan, masyarakatnya atensi dulu terhadap COVID-19. Yang kedua, interest dulu terhadap keselamatan. Yang ketiga, itu bagaimana ada desire di situ. Yang keempat, baru kita action. Action itu, ketika action itu sudah kita bicaranya penanganan, pencegahan, penanganan semuanya di situ. Nah, itu semuanya kita lakukan, dan dari 4 sisi COVID-19, dari sisi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, insya Allah Kabupaten Madiun siap sampai hari ini. Namun demikian perlu dukungan seluruh masyarakat. Untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kalau dihitung itu ada rasionya, rasio penyebaran di Kabupaten Madiun. Kita sampai hari ini 358. Itu kalau dibagi secara geografis di Kabupaten Madiun, insya Allah masih ada katakanlah itu celah-celah yang dimana itu bisa dilakukan untuk geliat ekonomi di situ. Baik. Itu sementara. Baik, jadi ketika bulan Maret awal-awal pandemi begitu ya, kemudian pertengahan sempat landai begitu ya, dan di akhir tahun ini sepertinya tidak hanya di Kabupaten Madiun saja, tapi juga di seluruh Indonesia ini sepertinya cukup meningkat kembali begitu ya. Nah, Pak Wabub, ini di Kabupaten Madiun sendiri ya, di akhir tahun ini memang mulai meningkat kembali begitu. Untuk kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun sampai saat ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati, sebenarnya masyarakat kita sudah punya atensi terhadap COVID-19, dan kita selalu mengedukasi seluruh masyarakat untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Kemudian dari sisi
Dinas Kesehatan kita sudah siapkan seluruh puskesmas, 26 puskesmas sudah kita siapkan untuk itu. Kemudian dari seluruh kecamatan juga sudah kita bentuk posko, di desa juga sudah. Sekarang tinggal intensitas kita perlu kita tingkatkan, karena memang saat ini karena pancaroba, perubahan dari musim panas ke musim penghujan ini memang cukup membawa perubahan, sehingga kita perlu peningkatan di dalam hal peningkatan di dalam hal pengawasan tentang protokol kesehatan. Alhamdulillah kerjasama kita dengan Forkopimda kita cukup bagus, sehingga termasuk dengan Toga, Thomas, jadi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita tidak bisa sendiri, kita harus didukung oleh semuanya. Dan Alhamdulillah Forkopimda kita juga kompak, selalu melaksanakan kegiatan justisi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik, kemudian mengenai dampak itu sendiri, selain tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri berdampak pada sisi kesehatan, begitu ya. Namun juga ada dampak di sisi ekonomi. Nah, kalau di Kabupaten Madiun ini seperti apa, Pak Bupati mungkin? Jadi dampak utama itu dari sisi kesehatan. Tapi untuk penanggulangan dari sisi kesehatan ini kita harus bicara masalah sisi perekonomian. Karena tidak mungkin kita itu menutup akses semuanya sehingga ekonomi lumpuh. Ketika lumpuh pastilah naluri seseorang pengen hidup, pengen gini. Nah, itu kita atur di situ. Adanya keseimbangan antara penanganan di kesehatan dan penanganan di dampak ekonomi. Dan kita terkait ekonomi itu yang terpenting ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kita ketahanan pangan yang dari sisi pertanian, kita bicara pertanian secara luas, ada persawahan, perkebunan dan lain-lain. Itu target kita naikkan, intensitas kita perkuat di situ. Yang ketahanan pangan sifatnya keluarga, ini bagaimana PTP kita, pemanfaatan tanah pekarangan juga kita maksimalkan. Dan itu sebagai benteng juga. Kita bicara social distancing, physical distancing, kita cari dulu di ujungnya apa ini. Mungkin orang keluar itu karena di rumah tidak ada makan, tidak ada bahan makanan. Tapi kalau di rumah ketahanan pangan keluarga itu sudah siap, sayurnya siap, lauknya siap, insya Allah akan mengurangi intensitas tersebut. Nah, ketika terkurangi maka physical distancing akan bisa sekali. Dan terakhir perhitungan terkait di Dinas Pertanian, kita ada kenaikan 2,9% terkait hal tersebut. Nah, artinya di sini secara mayoritas itu pertanian, tapi ada dampak-dampak di sisi lain yang juga terpengaruhi. Nah, tapi kita tidak pernah melakukan penutupan, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Adanya pembatasan. Bukan penutupan. Kalau pembatasan itu kan berbeda sama penutupan. Kalau pembatasan itu sifatnya selama prokes ini terjamin bisa dijalankan, monggo persilahkan. Tapi kalau prokes ini tidak memungkinkan, tidak masuk akal untuk bisa dijalankan, jangan dulu sampai mampu dulu. Seperti itu yang kita lakukan. Terus kondisi pabrik-pabrik yang ada di sini yang tentunya menyangkut tenaga kerja itu terkait ekonomi sampai hari ini pun ada dampak, tapi belum terlalu signifikan dirasakan. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin usaha-usaha yang terkait dengan mungkin adanya kerumunan, jadi usahanya itu jalan ketika ngundang orang banyak, ketika begitu itu terganggu, terganggu. Baik. Tapi itu pun dari sisi itu pun kita lakukan pembatasan, bukan penutupan. Akan tetapi nanti melihat situasinya, ketika kita sangat perlu melakukan tutup, tapi tidak terus tutupnya itu absolut harus tutup selamanya, tidak. Jangka berapa hari COVID-19 terkendali baru kita buka lagi sampai semuanya terkendali di situ. Insya Allah dampak ekonomi bisa terkendali. Apalagi kita juga melakukan social safety net. Social safety net ini dari pusat ada, dari daerah juga ada.
Dari mulai BLTDD yang terkecil, maksudnya terakhir kali disampaikan sampai BPNT, terus dalam bentuk uang tunai, dan ekonomi pun juga UMKM pun juga di backup dari hal tersebut. UMKM itu ada bantuannya macam-macam, BPUM dan lain-lain. Itu disalurkan oleh bank kalau saya boleh menyebutnya. Boleh enggak ini? Tidak perlu disebutkan nama banknya. Ada dua bank yang bantu kita. Bank nasional begitu ya? Bank nasional bagian dari Himbara itu. Himbara itu kita ada sekitar 24 ribuan UMKM yang itu di backup dari situ. Artinya kita bantu tersebut. Artinya secara ekonomi beban hidup terkurangi dari social safety net tersebut, sehingga keuntungan yang mungkin turun bisa tercover dari sini juga. Baik, itu yang kita lakukan. Dari sisi ekonomi begitu ya, memang banyak sekali bantuan dari pemerintah begitu ya, baik untuk warga tidak mampu dan juga untuk UMKM juga begitu. Betul. Nah, Pak Wabub, untuk berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini begitu ya, apakah juga pemerintah Kabupaten Madiun turut untuk mengontrol penyaluran bantuan tersebut atau bagaimana? Ya pasti, karena kan data yang diperoleh itu kan juga data dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Jadi salah satunya di dalam pelaksanaan pun kita juga ikut membantu di dalam pelaksanaan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Yang sudah mendapatkan lagi, ini tidak kita inginkan. Karena stimulus ini supaya bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini harapan kita demikian, sehingga social safety net yang diharapkan seperti Pak Bupati tadi bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa menjaga keselamatan daripada masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun. Dan alhamdulillah karena di Madiun mayoritas sektor sektor pertanian, ini luar biasa, hasil kita juga alhamdulillah cukup luar biasa. Jadi ada peningkatan dibanding malah tahun sebelumnya untuk dari sektor pertanian. Di samping itu, PTP kita juga alhamdulillah jalan-jalan dengan dibimbing oleh Ketua Penggerak PKK Ibu Bupati. Alhamdulillah PTP yang ada di Kabupaten Madiun sangat membantu ekonomi keluarga. Mereka tidak perlu harus berkerumun ke pasar, mereka tinggal petik sayur di pekarangan masing-masing. Dan ini sangat efektif dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID. Baik, jadi dengan adanya fokus dalam ketahanan pangan tersebut tentunya akan membantu juga dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Madiun begitu. Nah, Pak Bupati, ini mengenai COVID-19 ini kan dampaknya sangat luas begitu ya, dan sampai saat ini pun kita belum tahu kapan akan berakhir begitu. Nah, pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penanganan COVID-19 ini tentunya berbeda begitu. Nah, untuk di Kabupaten Madiun sendiri bagaimana pola penanganan terhadap pasien khususnya ya yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, tracingnya seperti apa, kemudian penanganan untuk memulihkan kesehatannya seperti apa ini Pak? Yang terpenting penanganan COVID itu kita bicara penanganan bukan pencegahannya ya, penanganannya. Testing, tracing, dan treatment. Tiga-tiganya harus kita punya fasilitas. Untuk testing kita siapkan, mulai rapid antibody, rapid antigen, PCR di Kabupaten Madiun pun ada. Terus kemudian itu kita lakukan dalam rangka untuk testing juga. Ada rasio satu penduduk ini dibanding berapa, bisa 135, bisa 155. Jadi dari 35 orang yang sudah rapid itu satu dari setiap kali itu bagian-bagian testing, kita perlu lebar testingnya. Terus perkara tracing itu bagian dari tindak lanjut ketika diketemukan orang itu terpapar pasien COVID-19. Kita lakukan tracing itu kita satu orang itu bisa minimal 80 orang masuk tracing semua. Yang kontak erat, yang katakanlah itu pernah kontak, kan itu ya, yang bertetanggaan, yang satu kantor, yang satu gini. Biarpun enggak pernah ketemu tapi satu kantor pasti kena tracing. Tracing kita perluas juga. Yang ketiga treatment. Nah, treatment ini
dalam rangka memaksimalkan treatment, kita siapkan 2 rumah sakit kita, Caruban dan Ndolopo. Itu lebih awal, Mbak. Itu lebih awal, Mbak. Jadi Ndolopo juga lebih awal, Caruban juga. Jadi sampai hari ini pun siap 110 bed. Yang tentunya dibanding dengan seluruh pasien COVID yang ada di Kabupaten Madiun, ini cukup longgar. Caruban juga seperti itu. Kemarin baru saya cek dan kita tambah ruangannya. Yang tentunya penambahan itu harus diikuti SDM-nya yang kuat. Jadi 3 hal itu pola. Bicara preventifnya, sekarang ya, bicara preventifnya. Preventifnya seperti apa? Mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kolaborasi semuanya. Mulai dari instansi pemerintah Kabupaten Madiun, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, semuanya bahu-membahu perihal tersebut. Jadi kebersamaan ini muncul, ambil bagiannya sendiri-sendiri, regulasi kita siapkan, biar tindakan ini bisa dijalankan. Dan dengan seperti itu, maka pelayanan kesehatan di masyarakat kita itu bisa maksimal. Ada mungkin di beberapa catatan saya, itu ada yang kurang, akan tetapi itu menjadi evaluasi kita untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Tapi catatan itu tidak terlalu banyak juga. Bisa ada faktor-faktor tertentunya. Jadi hasil akhir insya Allah semuanya fix, Forpimda fix, sampai di tingkat desa juga fix, kecamatan juga fix. Kita bicaranya di tingkat Forpimda, Muswika, dan 3 pilar desa fix semua. Baik. Jadi dalam hal pencegahan maupun juga penanganan, semua pihak yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun ini turun tangan dengan adanya pandemi COVID-19. Baik, nah pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak dalam sisi kesehatan dan juga perekonomian, tapi juga dalam sisi pembangunan. Begitu. Kita akan membahasnya lebih lanjut di segmen yang kedua. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih membahas seputar membangun Kabupaten Madiun di tengah wabah COVID-19 bersama dengan Bapak Bupati Madiun dan Bapak Wakil Bupati Madiun. Nah, dengan adanya COVID-19 ini berdampak tidak hanya dalam sisi kesehatan saja nih pemirsa, tapi juga dalam sisi perekonomian dan juga pembangunan. Nah, kalau untuk pembangunan di Kabupaten Madiun ini seperti apa, Pak? Karena dengan adanya pandemi ini kondisinya serba terbatas begitu ya. Betul. Dalam hal pembangunan seperti apa di Kabupaten Madiun? Itu jelas, Pak. Jelas, Mbak. Jadi ketika fokus itu ada perubahan. Di 2020 itu fokusnya itu keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat. Ada perubahan fokus tersebut. Artinya kita pun juga ada realokasi, refocusing yang mungkin ada pengurangan dari sisi transfer pusat ke daerah. Artinya dengan uang yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, itu kita harus menangani semuanya. Akan tetapi kita pun punya fokus sendiri terkait pembangunan itu. Kita dahulukan yang sifatnya kebencanaan. Karena kebencanaan ini pun akan dampaknya luas, bukan hanya orang sengsara karena banjir, tapi ketika banjir itu di persawahan tentunya padi itu akan busuk. Kalau busuk produksi pasti turun. Ini contohnya, ini kita utamakan. Nah, terus pembangunan yang mendukung UMKM, UKM dan yang lainnya, kegiatan geliat usaha. Kita lakukan semuanya. Mulai jaringan irigasi, mulai peningkatan jalan dan jembatan. Nah, 2 hal ini kadangkala itu membuat beban biaya masyarakat itu turun. Nah, ini juga kita lakukan. Terus pembangunan, kita punya PP3 2019 yang yakni ibu kota Kabupaten Madiun di Caruban. Kita tunjukkan bahwa Caruban ini betul-betul ibu
kota, maka secara infrastruktur juga kita sentuh di situ. Kita sentuh supaya apa? Supaya ibu kota Caruban ini betul-betul nampak ciri sebagai ibu kota. Ini dari infrastruktur dan dari perilaku masyarakat juga kita lakukan. Dari sisi kesehatan juga. Kesehatan tadi yang saya sampaikan untuk treatment, treatment tadi kita bangun UGD lagi. Kita bangun ruang isolasi. Kita bangun yang terkait dengan kesehatan juga kita lakukan. Terkait pendidikan juga sama juga. Baik, jadi dengan adanya pandemi ini ada beberapa refocusing anggaran begitu ya dalam hal pembangunan di Kabupaten Madiun. Nah, Pak Wabub, pembangunan di Kabupaten Madiun ini kan banyak sekali pembangunan infrastruktur, kemudian tadi fokusnya untuk bencana dulu begitu ya Pak ya, dan yang berhubungan dengan penanganan dan pencegahan COVID-19. Kendala-kendala apa yang dihadapi dengan adanya pandemi ini dalam hal pembangunan Pak Wabub? Begini, jadi sama yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita ada skala prioritas. Pertama dalam rangka kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menangani COVID ini bisa lebih bagus. Salah satunya termasuk tadi pembangunan sarana prasarana kesehatan yang ada di Rumah Sakit Caruban dan Rumah Sakit Ndolopo. Kemudian di sisi lain kita juga tetap harus bagaimana ekonomi kita bisa jalan, sehingga saluran irigasi yang menunjang di sektor pertanian yang merupakan mata pencarian utama pemerintah petani Kabupaten Madiun kita juga laksanakan. Alhamdulillah kemarin sudah kita tinjau pelaksanaannya, alhamdulillah sudah 100% selesai. Memang kendalanya karena ada refocusing dana yang seharusnya kita bisa menyelesaikan seluruh perencanaan yang kemarin kita rencanakan untuk semua sektor, karena direfocusing ke COVID sehingga kita cuma beberapa skala prioritas untuk bisa menunjang di sektor ekonomi. Gitu. Baik, untuk refocusing anggaran sendiri itu anggaran dari mana saja Pak? Mungkin Pak Bupati yang bisa menjelaskan ya. Dari mana saja nih refocusingnya? Apakah juga dari segala bidang begitu ya, segala OPD begitu? Seluruh OPD kena. Seluruh OPD, baik. Seluruh OPD kena. Seluruh OPD hampir kena karena secara total anggaran di Kabupaten Madiun ini berapa? APBD-nya berapa? Nah itu kena refocusing berapa dan ada realokasi berapa? Artinya turunnya persentase dari situ. Artinya betul-betul kurang. Nah dengan keterbatasan inilah kita masih tetap olah di situ. Makanya kita berpikir Mbak kita bangun kota Caruban misalkan, trotoar. 3 hal yang harus diperhatikan. Yang satu, pengguna lalu lintas harus menang. 2, pengguna jalan juga harus pejalan kaki juga harus menang. Yang ketiga, kaki lima juga harus menang. Nah mungkin yang kaki lima ini masih nanti perlu treatment. Hari ini ada pendataan semuanya terkait hal tersebut. Nah, tapi yang pejalan kaki misalkan ada trotoar terhalang oleh apa itu akan dibetulkan karena pejalan kaki juga harus menang. Lalu lintas juga sama. Makanya kita lakukan hal-hal tersebut karena kita sadar dana kita itu terkurang banyak, ini harus menang semuanya. Itu ceritanya. Baik, nah selain ketahanan pangan tadi disebutkan di bagian awal begitu ya. Nah, UMKM ini juga sepertinya turut ambil bagian dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat. Betul. Nah, untuk UMKM sendiri di Kabupaten Madiun seperti apa Pak sentuhan penanganannya ini? UMKM itu totalnya ada 24.000 sekian. Tadi yang social safety net UMKM itu dari pusat, dari programnya pusat itu ada. Jadi kalau tidak keliru PBUM namanya ya. PBUM itu masuk di dalam UMKM semuanya itu masuk. Terus kemudian kita juga tidak pernah melakukan pembantaan, penutupan secara frontal, tidak pernah. Adanya pembatasan. Biar apa? Ketika dibatasi, prokesnya bisa jalan, ekonominya juga bisa jalan. Itu yang kita lakukan. Kemudian edukasi tentang UMKM, diklat ini insya Allah tetap jalan semuanya. Nah, karena apa? UMKM di Kabupaten Madiun ini bagaimana menumbuhkan ekonomi secara mandiri, bagian dari treatment terhadap pengangguran juga.
bagian betul. treatment dari penanganan kemiskinan juga. Nah, makanya itu penting kita lakukan. Dan Indak tidak berjalan sendiri, di belakangnya di backup oleh OPD lain. Seluruh tujuan OPD itu tidak pernah sendiri. Sampai desa pun anggaran kita samakan, kita linearkan dengan APBD. Anggaran di desa, oh kamu untuk amannya berapa, untuk mandirinya berapa, untuk sejahteranya berapa, untuk akhlaknya berapa, itu jelas sudah. Untuk COVID-nya ini berapa, oh udah ada aturannya sendiri. Jadi bareng-bareng. Baik, selain UMKM, Pak Bupati tadi juga sempat mengatakan mengenai pendidikan begitu ya. Beberapa saat yang lalu di Kabupaten Madiun sempat ada uji coba pembelajaran tatap muka. Betul. Dengan adanya peningkatan COVID-19 saat ini, bagaimana nih kelanjutannya Pak untuk pendidikan di Kabupaten Madiun? Besok saya tentukan. Sudah semuanya, tapi semuanya itu situasinya harus mepet. Karena 1 minggu yang lalu sama hari ini pasti berbeda. Ya. Nah, makanya kita kaji, kita rundingkan semuanya. Forpimda juga kita ajak diskusi di situ, kita lakukan. Ada beberapa opsi kemarin. SD, SMP, siswanya ketika masuk zona merah take down, turun, nggak boleh. Gurunya juga off. Itu yang masuk zona merah. Nah, tapi sebelumnya sudah rapid semua. Gurunya akan kita lakukan testing dulu. Nah, kemudian pembelajaran itu akan lebih banyak di outdoor. Nah, outdoor itu secara airborne, itu penularan hari ini yang paling banyak di klaster-klaster instansi pemerintah, klaster keluarga itu karena airborne. Ketika di outdoor itu resiko akan lebih rendah. Dan yang lebih penting, kita tetap izinkan. Kenapa? Edukasi tentang COVID-19 kemarin itu bagi orang-orang dewasa. Nah, ketika kita mulai pembelajaran itu edukasi bagi anak-anak kita. Usia sekolah itu kita edukasi untuk tertib prokes, untuk sadar bahwa ini ada pandemik, untuk begini. Kemudian ilmunya dibawa ke rumah, akhirnya di rumah itu bisa sadar tentang prokes dan akhirnya isi rumah bisa selamat, bisa terjaga dari COVID-19. Itu targetnya. Baik, jadi ada tujuannya ya dengan adanya pembelajaran tatap muka ini begitu. Nah, Pak Wabub, dengan adanya uji coba pembelajaran tatap muka kemarin begitu ya, evaluasi apa yang ingin disampaikan? Ya begini, jadi kemarin kita sudah mapping, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita untuk uji coba pembelajaran tatap muka, kalau memang daerah itu merah, memang kita stop dulu, kita tidak akan lakukan. Nah, sehingga kita akan lakukan di daerah-daerah yang zona-zona yang kuning yang bisa kita lakukan, karena seperti itu kita akan mengedukasi anak-anak kita supaya mereka juga paham tentang protokol kesehatan. Karena anak-anak saat ini kan belum pernah tatap muka dan kita sudah lakukan simulasi, sudah kita lakukan berulang-ulang, kemudian seperti yang diharapkan Pak Bupati, nanti sebelum pelaksanaan itu semua guru akan kita rapid test. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi pembelajaran kepada anak-anak kita. Utamanya pertama adalah tentang kesadaran protokol kesehatan. Kalau sudah sadar, mereka akan untuk pembelajaran yang lainnya. Mungkin akan kita batasi waktunya, yang biasanya belajar dalam 1 hari itu 6 jam, sekarang mungkin 2-4 jam. Dan nanti kita akan selalu kita tinjau kembali dan selalu kita evaluasi. Karena pergeseran pandemi COVID ini kita tidak tahu, selalu berubah setiap saat. Sehingga kita juga, Pak Bupati selalu menyarankan evaluasi tidak boleh 1 bulan, ya setiap hari selalu kita evaluasi bersama, karena tim gugus kita selalu siap. Karena tidak tahu kapan bisa meningkat, kapan landai seperti itu ya. Tinggal bagaimana prokes di masyarakat di Kabupaten Madiun ini begitu. Kembali dalam hal pembangunan, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa pembangunan di pusat pemerintahan di Caruban begitu ya, yang dipusatkan saat ini. Untuk pembangunan di daerah-daerah seperti apa Pak? Apakah mengandalkan dari dana desa atau bagaimana dari pemerintah sendiri? Jadi kita bagi. Di desa kita kasih kewenangan sendiri. ADD, DD. ADD kita itu tertinggi di Indonesia, 20%. Dan itu untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kalau dilakukan pasti ujungnya ke kemandirian. Ujung pemberdayaan itu di kemandirian. Nah, mereka bisa gerakkan ekonomi dari situ. Itu jalan. Infrastruktur di tingkat desa pun jalan semuanya. Dan itu perencanaannya
ikut di kita, linear dengan perencanaan di kabupaten. Tidak double account, tidak tumpuan di situ, tidak. Tapi ada skala prioritas secara geografis. Titik mana yang ini sangat perlu sekali, titik mana yang harus didahulukan, itu jelas. Itu kita lakukan seperti itu, tanpa meninggalkan urusan COVID-19 juga. Itu yang, dan itu kita lakukan mulai COVID-19 semuanya bergerak, Baik, jadi pembangunan tidak hanya di pusat pemerintah saja, tapi juga pembangunan di desa-desa tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi pandemi ini. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi, masih ada satu segmen. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, sesaat lagi kami masih akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus. Kami masih membahas tema yaitu membangun Kabupaten Madiun di tengah wabah COVID-19. Tadi di bagian awal Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sudah menjelaskan mengenai penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Madiun. Baik, kita sekarang membahas mengenai prestasi apa saja nih Pak yang sudah diraih oleh Kabupaten Madiun selama tahun 2020, tentunya di tengah keterbatasan dan kondisi pandemi ini. Alhamdulillah 2020 meskipun di tengah pandemi, tapi birokrasi itu semua maksimal dalam bekerja, betul-betul excellent in service, betul maksimal. Terbukti di terakhir di bulan-bulan Desember yang diterima Pak Wagub itu Innovative Government Award 3. Kita masuk terbaik 25 inovasi yang diakui oleh Kemendagri. Itu artinya ada inovasi yang berbasis kinerja. Terus mall pelayanan publik itu secara real di lingkungan sini belum ada. Kita sudah di soft launching, itu bagian dari pelayanan juga. Terus terkait desa, pembangunan desa, kita itu pasti jadi rujukan nasional. Jadi mulai perencanaannya, mulai implementasinya, sampai evaluasinya, mulai target-targetnya di mana, sehingga bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan tersebut. Artinya kita berpikir prestasi, tapi kita juga harus berpikir realitas. Inovasi itu harus peningkatan kinerja. Nah, peningkatan kinerja itu harus ada hasilnya. Nah, masyarakat yang harus merasakan hasilnya. Pelayanan lebih baik, semuanya lah. Infrastruktur lebih baik. Jadi tidak ada yang molor-molor lagi. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kalau setahun tuh udah banyak betul. Baik, ke Pak Wagub di bagian awal-awal pandemi begitu ya. Sepertinya pelayanan tidak hanya di Kabupaten Madiun tapi juga di seluruh Indonesia sempat terganggu begitu ya. Karena ketika awal-awal pandemi masih agak bingung nih bagaimana harus penanganannya begitu ya. Nah, di akhir tahun ini bagaimana pelayanan yang ada di Kabupaten Madiun sendiri, Pak Wagub? Terima kasih, alhamdulillah. Untuk pelayanan seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita sudah bangun mall layanan publik. Ini dalam rangka kita menginginkan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat kita sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu untuk menjadikan Kabupaten Madiun yang aman, yang mandiri, yang sejahtera dan berakhlak. Itu berawal dari pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi prestasi yang saat ini kita peroleh ini tujuannya hanya untuk pelayanan masyarakat. Kemudian prestasi itu kan apresiasi yang diberikan kepada seluruh OPD kita. Kita terima kasih sekali, OPD kita luar biasa seperti yang tadi, sehingga kita pantas memang untuk mendapatkan apresiasi itu. Termasuk penyaluran DD kita itu merupakan kabupaten yang pertama seluruh Indonesia dalam penyaluran DD. Ini dalam rangka kita itu menghidupkan ekonomi desa. Jadi bulan Januari dana desa itu sudah cair di desa, sehingga geliat ekonomi di desa itu sudah bisa berjalan dengan dana desa tersebut. Ini cuma di Kabupaten Madiun, makanya seperti disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Madiun itu merupakan rujukan dari kabupaten-kabupaten lain dalam rangka menghidupkan perekonomian desa. Sehingga dengan dana desa yang bisa cair awal itu otomatis
perekonomian di desa itu sudah jalan. Jadi dari 98 desa itu sudah cair di awal Januari. Ya, ini harapan kita ke depan kita akan bisa lebih lagi, apalagi sudah punya mall pelayanan publik sehingga investasi juga akan berjalan dengan bagus, kemudian perekonomian dan pelayanan terhadap masyarakat akan bisa kita optimalkan dengan adanya mall pelayanan publik yang kemarin bersamaan dengan Hari Ibu kita soft launching untuk mall pelayanan publik. Dengan harapan nanti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Madiun begitu. Ya, saya tambahkan, tiap OPD itu punya prestasi sendiri-sendiri. Ya. Yang terakhir aja saya bulan Desember ini, di Spenduk Capil itu sudah EKTP 99%. Baik. Dan ini menjadi basis data yang baik. Terus validasi DTKS yang menjadi dasar social safety net, kita itu urutan keempat. Artinya perbaikan itu kita lakukan. RDKK sama, RDKK itu tingkat Jawa Timur udah kita baik juga. Jadi tiap OPD hampir seluruhnya punya prestasi semuanya. Belum katakanlah mulai lomba desa juaranya di kita, lomba pariwisata yang sifatnya itu buatan maupun alam, kita juga dapat di situ. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada semuanya, segudang prestasi di tahun 2020 meskipun ini di tengah pandemi. Di tengah keterbatasan. Yang terpenting prestasi ini real dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja? Untuk prestis saja. Oh baik, ya. Yang penting real ya. Kemudian bicara mengenai anggaran nih Pak, anggaran pendapatan belanja daerah gitu ya, APBD tahun 2021 sudah disahkan begitu. Fokusnya nanti akan kemana nih untuk anggaran tersebut? Masih tetap fokus. Yang pertama di kesehatan. Kemudian ekonomi. Yang kedua pemulihan ekonomi. Selain itu infrastruktur yang sifatnya kedaruratan bisa menunjang jalannya ekonomi, menyelesaikan kebencanaan juga kita dahulukan. Tadi saya sampaikan pembangunan itu tidak hanya di pusat pemerintahan saja, yang keluar tuh lebih banyak. Bagaimana peningkatan jalan, saluran irigasi, peningkatan jembatan, udah semuanya rata. RTLH semuanya, jambanisasi semuanya kena. Itu dari sisi infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur sendiri juga merata begitu ya. Betul. Dalam segala aspek begitu, tidak hanya di pusat pemerintahan saja, tapi juga menyeluruh ke desa-desa, ke pelosok-pelosok Kabupaten Madiun. Kita punya konsep, mudah-mudahan jalan. Kita akan konekkan, kita buat connecting antar desa di satu kecamatan. Connecting antar kecamatan satu dengan kecamatan lainnya. Kemudian ketika desanya sudah kuat terkoneksi, yang desa lebih kaya membantu desa yang di bawahnya, desa yang tidak kena masalah banjir, bencana, membantu yang di bawahnya juga, itu ada koneksi. UMKM juga sama. Dan nantinya pariwisata juga akan terkoneksi di sini. Kemudian terkait hasil UMKM yang sudah luar biasa di kita, kerajinan tangan, mulai produk makanan, oleh-oleh, dan itu sudah banyak. Kita nanti akan pikirkan di 2021 bagaimana hasil dari UMKM, hasil dari produksi masyarakat Kabupaten Madiun ini bisa dikenal di luar Kabupaten Madiun. Baik, bicara mengenai UMKM, kemudian pemulihan ekonomi, apakah juga ada upaya dari pemerintah Kabupaten Madiun dalam menarik investor nih untuk masuk ke Kabupaten Madiun, Pak? Investasi di tahun 2020 kita lewat target. Pedomannya cuman gini, kalau investasi itu harus baik untuk masyarakat yang pertama, baik untuk investor sendiri, dan baik untuk pemerintah. Dan tiga hal kebaikan ini harus ada. Cuman salah satu saya tidak mau.
Harus tiga-tiganya ini kena di sini. Nah, perkara nanti di luar lokasi investasi, misalkan butuh jalan, butuh jembatan, kita akan bantu, kita akan siapkan di situ. Asalkan investasi itu betul-betul menguntungkan untuk masyarakat, baik untuk masyarakat. Baik. Dan jangan katakanlah merusak ekosistem yang ada, lingkungan hidup yang ada. Baik. Nah, tadi di awal dengan adanya refocusing anggaran begitu ya, tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai di tahun 2020 ini. Target untuk tahun 2021 nanti seperti apa, Pak? Tentunya di 2020 ini yang kita dahulukan, yang kena skala prioritas di tahun 2020 kita dahulukan. Yang belum ini menjadi tanggungan di 2021. Dan tambahan dengan fokus-fokus baru. Jadi geseran dari 2020 yang tidak bisa tercapai, kita kejar di 2020 ditambah fokus baru. Nah, fokus barunya apa? Ya, sebenarnya ya fokus lama, tapi masih menjadi skala prioritas dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Baik, nah Pak Wabub, mungkin apakah ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Madiun, khususnya mengenai kondisi pandemi ini, Pak? Terima kasih. Kami berharap kepada seluruh masyarakat harus tetap mentaati protokol kesehatan dan harus tetap jaga kesehatan sesuai anjuran dari Pak Bupati. Ya, jadi apapun ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus saling mengedukasi, saling bekerja sama, saling bergotong royong. Pak Bupati dan saya tidak bisa melakukan memutus ini dengan sendiri. Kita harus bersatu padu. Kami berharap seluruh masyarakat, mari kita sama-sama bergotong royong untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Karena vaksinasi masih dalam proses, mudah-mudahan ke depan kita segera bisa lakukan vaksinasi dan kita bisa selesaikan untuk masalah COVID-19 ini dan kita akan bisa seperti sedia. Baik, untuk Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat? Ada studi yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker. Jadi saya ulangi, yang sakit tidak pakai masker, yang sehat juga tidak pakai masker, 90% lebih tertular. Kemudian yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, turun lagi. Kemudian yang paling baik, yang sakit juga pakai masker, yang sehat juga pakai masker. Artinya disiplin protokol kesehatan. Dan tanami setiap jengkal tanah yang ada di Kabupaten Madiun, ada di lingkungan keluarga masyarakat semuanya untuk ketahanan pangan. Baik, harapan apa yang ingin disampaikan khususnya untuk tahun 2021 nanti, Pak? Saya harapannya masyarakat sehat semua, aman dari COVID-19. Saya juga berharap ekonomi pulih dan semakin baik lagi. Saya cuman Baik. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wabub sudah hadir bersama kami. Semoga nanti di tahun 2021 masyarakat Kabupaten Madiun lebih banyak yang sehat, begitu ya, dengan kondisi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Baik. Nah, pemirsa, kita memang tidak tahu ya kapan kondisi pandemi COVID-19 ini akan berakhir, begitu. Bisa saja hari ini landai, kemudian besok akan meningkat. Untuk itu tetap disiplin protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker atau face shield, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, pemerintah Kabupaten Madiun hingga saat ini pun terus melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19. Namun, kerjasama dari semua pihak tentunya sangat diperlukan, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari diri kita sendiri. Kita harus sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Terima kasih Anda sudah bersama kami kurang lebih selama 1 jam tadi. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. Salista Mutiasar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTV.